Kita akan lihat di sini ya, ada bentuknya nofollow atau dofollow. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di situ kelihatan tuh. Nah, itu ya. Nih, rel tuh ada kelihatan tuh, rel sama dengan no follow. Betul ya? Rel sama dengan no follow. Artinya ini website yang saya tanamkan di deskripsi dari YouTube saya ini masuk ke wilayah no follow. Tapi ya terbaca oleh Google Webmaster Tools ini di bagian dari sumber backlink. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya mendapatkan sumber backlink dari youtube.com. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian ya, terkadang kita ketika pengen mencari sumber backlink bingung gitu ya, apakah saya harus cari sana sini, apakah saya harus beli, apakah saya harus bangun PBN dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau teman-teman sekalian ya, ada dua sumber backlink yang teman-teman harus pahami dulu ya. Ya ini mencari sumber backlink ya, mencari sumber backlink ya. Nah, pertama adalah ada yang disebut dengan dofollow ya, ada yang disebut dengan nofollow ya. Ini teman-teman harus paham dulu nih ya. Dofollow itu kekuatan backlinknya jauh lebih besar daripada nofollow. Tapi ada yang mengatakan begini Mas Didik, dofollow itu yang diakui sebagai sumber backlink, kalau nofollow itu tidak diakui sebagai sumber backlink. Belum tentu, tidak semua seperti itu ya. Bisa jadi yang dofollow ya, kita merasa itu dofollow, tahu-tahu ya tidak diakui sebagai sumber backlink di Google Webmaster Tools. Tapi ada juga yang nofollow ya, tahu-tahu dia diakui sebagai sumber backlink di Google Webmaster Tools. Ya, jadi mana nih yang benar kan begitu? Kadang ketika kita pengen melihat gitu kan, melihat sumber backlink ya, teman-teman harus lihat dulu ya sumber backlink. Ya, kita bisa lihat dari Ahref, kita bisa lihat dari Mozbar gitu kan. Nah, ya ada juga dari Google Webmaster Tools ya. Nah, ini kalau saya ditanya mana yang benar yang mana gitu kan? Kalau saya yang tanya ya jelas yang ini yang paling benar kan begitu. Ini jelas yang paling benar. Kenapa? Karena Google Webmaster Tools adalah emang produknya Google. Kalau Mozbar bukan produknya Google, Ahref bukan produknya Google. Mereka adalah salah satu bagian dari tools yang betul-betul melihat keadaan dari sumber backlink, riset keyword ya. Bahkan untuk mencontek sumber backlink dari beberapa kompetitor yang bisa teman-teman cari di sana ya. Tapi kalau teman-teman pengen melihat sumber backlink yang teman-teman tanam selama ini, ya teman-teman akan bisa lihat dari Google Webmaster Tools. Ya, cuman kalau Google Webmaster Tools biasanya backlinknya lumayan jeda gitu ya. Sementara kalau Ahref itu 1 hari 2 hari biasanya langsung terbaca oleh Ahref. Mozbar juga ya lumayan ada jeda juga gitu ya. Yang paling kuat emang Ahref seperti ini ya, tools dari Ahref seperti itu. Nah, baik kita akan coba bedah nih teman-teman sekalian ya. Nah, saya terus terang ya selama ini saya menggunakan ada sumber backlink yang teman-teman mungkin selalu menggunakan itu, tapi kita lupa gitu kan. Sumber backlink dari YouTube. Nah, pertanyaannya adalah sumber backlink dari YouTube ini sebelah mana kita tanamnya, ya. Nah, padahal di sini banyak perbedaan pendapat Mas Didi, itu kan hanya nofollow gitu kan, hanya nofollow. Nah, untuk apa kita melakukan sumber backlink di tempat yang nofollow? Ya hati-hati ya teman-teman, jangan sembarangan dulu kan begitu. Nah, kita lihat di sini kalau emang Google mengakui hal tersebut, berarti itu bukan main-main gitu kan. Ya berarti itu sumber backlink yang betul-betul diakui oleh pihak Google itu sendiri. Oke, saya akan contohkan di sini teman-teman sekalian ya. Ini ada situs yang saya tautkan ya, ada banyak sekali nih kalau teman-teman bisa lihat ya. Ini letaknya di mana gitu kan. Kita akan lihat di sini ya. Kita akan lihat di sini. Oke. Ya, ini saya off-kan dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah video saya ya. Video saya nanti teman-teman akan lihat di sini sebelah mana saya nanam sumber backlinknya. Nah, kita akan lihat di bagian deskripsi. Ya, di bagian deskripsi saya tanam di sini. Ini sumber backlink saya nih, misalnya ya. Nah, saya tanam di sini. Oke. Nah, ini diakui sebagai apa? Diakui sebagai sumber backlink oleh Google. Ya, kenapa? Karena kebaca oleh Google Webmaster Tools atau Google Search Console. Artinya kalau emang ini terbaca, ya berarti ini diakui oleh Google, kan begitu. Kalau diakui oleh Google, ya Google nggak melihat lagi apakah ini dofollow atau nofollow. Ya, baik, kita akan cek di sini teman-teman ya. Kita akan cek di sini apakah ini dofollow atau nofollow. Kita cek aja ya, daripada kita berdebat gitu kan masalah
Ini backlinknya do follow atau no follow. Nah, klik aja di sini, klik kanan, kemudian teman-teman klik di bagian inspect elemen di sini. Ya, klik kanan, kemudian inspect elemen. Nah, teman-teman pastikan di sini betul-betul kena di bagian webnya gitu ya. Oke, kita akan lihat ya. Kita akan lihat di sini ya, ada bentuknya no follow atau do follow. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di situ kelihatan tuh. Nah, itu ya. Nih, rel tuh ada kelihatan tuh, rel sama dengan no follow. Betul ya, rel sama dengan no follow. Artinya ini website yang saya tanamkan di deskripsi dari YouTube saya ini masuk ke wilayah no follow. Tapi ya terbaca oleh Google Webmaster Tools ini di bagian dari sumber backlink. Ya, artinya teman-teman sekalian kalau pengen mendapatkan sumber backlink dari YouTube, ya saran saya ya teman-teman masukkan, nah ini ya, masukkan link ya, link websitenya, website targetnya di deskripsi YouTube ya, deskripsi YouTube. Nah, sementara kalau kita lihat ya di sini saya melihat rata-rata ya, saya melihat ini tidak ada yang berbentuk yang lain selain berbentuk words ya. Words itu berarti deskripsi ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada redirect ya. Mungkin redirect nanti akan kita bedah di video-video berikutnya ya. Nah, sebagai contoh misalnya ketika saya membangun sebuah channel YouTube saya, nah di sini ada web yang saya tanam juga ya di sidebar channel YouTube saya. Nah, tapi ketika saya cari di bagian tautan Google Webmaster Tools, nah sidebar yang saya tanam di sini ternyata tidak diakui oleh pihak Google ya sebagai sumber backlink. Ya, ini menurut Google Webmaster Tools ya teman-teman sekalian ya. Kita tidak berbicara tools-tools yang lain sebagaimana Mozbar atau sebagaimana Ahref ya, Ahref SEO. Ya, baik ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian ya. Teman-teman bisa masukkan link website target teman-teman sekalian di deskripsi YouTube ya. Ketahuilah bahwa sini termasuk backlink no follow ya. Backlink no follow. Ya, backlink no follow, tapi yang ketiga diakui sebagai sumber backlink dari Google ya, Google Webmaster Tools ya. Oke, nah artinya ya teman-teman ya, kalau besok pengen mendapatkan sumber backlink dari YouTube ya teman-teman ya, masukkan linknya di deskripsi YouTube teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau upload ya, ketika upload teman-teman masukkan judul, masukkan deskripsi. Deskripsinya itu masukkan link website teman-teman sekalian. Ya, tapi hati-hati ya kalau teman-teman yang belum bermonetisasi, biasanya nanti akan kedetek itu, terlalu banyak masukkan link itu akan terdetek. Maka teman-teman ya, ini khusus teman-teman yang sudah termonetisasi YouTube-nya, teman-teman bisa tampilkan website teman-teman semua di sana. Ya, nah oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.